Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Agung Widya Smoko dari Universitas Islam Indonesia KKN 61 Unit 131. Saya di sini sebagai perwakilan dari unit saya, yakni Unit 131, akan mengenalkan program kami, yakni program pemberdayaan masyarakat. Program yang kami angkat yaitu program pemberdayaan masyarakat ini bertemakan pengolahan atau pemanfaatan tanaman obat keluarga toga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, yang nantinya dapat dijadikan sebagai nilai jual untuk menambah penghasilan tambahan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kita perlu meningkatkan imun kita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa masa sekarang ini kita sedang diuji dengan adanya pandemi yang sudah beberapa lama ini terjadi, sehingga mengubah dan mempengaruhi cara hidup keseharian kita semua, khususnya dari segi finansial dan pendapatan. Dari situlah unit kami berinisiatif untuk membuat sebuah program yang sekiranya dapat membantu orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini. Maka dari itu, kami menetapkan sebuah tujuan yang mana sekiranya dapat membantu menambah penghasilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai pemanfaatan daun kelor. Disimak ya. Daun kelor memiliki banyak manfaat dari segi kandungan gizi dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 13 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Dalam sekitar 20 gram daun kelor yang telah dipotong-potong, tergantung nutrisi sebagai berikut. Yang pertama yakni protein sebanyak 2 gram, kemudian vitamin B6 19% dari rekomendasi konsumsi harian, vitamin C 12%, zat besi 11%, riboflavin atau vitamin B2 11%, vitamin A 9%, magnesium 8% dari rekomendasi konsumsi harian. Sebelum mengolah daun kelor menjadi dawet daun kelor, tentunya kita persiapkan bahan-bahan terlebih dahulu ya. Yang pertama tentunya daun kelor yang sudah dipisah dari rantingnya kurang lebih 2 atau 3 genggam tangan. Kemudian ada tepung beras 4 sendok makan, kemudian tepung maizena 2 sendok makan, dan garam secukupnya. Kemudian ada agar-agar yang tidak berwarna, air mineral 500 ml. Untuk bahan pemanisnya ada gula jawa dan setengah kelapa yang sudah diparut. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap proses pembuatan ya. Yang pertama adalah daun kelor yang akan dimasukkan ke blender. Kita masukkan ya teman-teman. Kita masukkan ke blender. Kemudian kita campurkan air 500 ml ke dalam blender. Setelah sudah dimasukkan, lalu kita blender sampai halus. Setelah tercampur rata dan halus, kemudian kita saring ke dalam wadah yang berbeda. Kita saring ambil airnya saja ya teman-teman. Setelah kita masukkan ke tempat yang berbeda, kemudian kita masukkan bahan-bahan seperti tepung beras, kita masukkan.
kemudian tepung maizena, kemudian garam secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah bahan-bahan seperti tepung maizena, dan garam secukupnya, kemudian yang terakhir kita masukkan agar-agar yang tidak berwarna. Setelah tercampur rata, mari kita panaskan dan aduk sampai menggumpal. Sembari kita menunggu adonan cendol daun kelor yang telah kita buat tadi menjadi hangat, langkah selanjutnya adalah buat pemanis ya teman-teman. Untuk pemanis, kita gunakan 2 buah potong gula jawa, kemudian air kurang lebih 200 ml, dan kemudian masak hingga mendidih. Setelah itu, untuk pembuatan kuah santannya, kita gunakan kelapa yang sudah diparut dan diambil airnya. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita mencetak ya. Dari adonan yang tadi yang sudah dibuat menjadi cendol, kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan kemudian kita cetak di atas air yang sudah diberi es. Kemudian kita potong bagian ujungnya sedikit saja. Kemudian kita masukkan ke dalam air es yang sudah diberi es. Jadi teman-teman, mengapa kita masukkan ke dalam air es? Karena agar adonan tersebut dapat membentuk secara cepat. Karena kalau misalkan hanya dibuat dengan air biasa, maka adonan itu tidak akan membentuk. Teman-teman, sekarang kita masuk ke proses pengemasan ya. Di sini unit kami menggunakan botol plastik berukuran 250 ml yang sudah kami tempel dengan stiker bertuliskan Cendol Daun Kelor sebagai brand produk kita. Setelah itu kita masukkan gula merah terlebih dahulu ke dalam tempat hijau ini, kurang lebih 1 sendok makan sayur. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Teman-teman, setelah kita memasukkan gula jawa yang pertama ke dalam botol, kemudian kedua kita masukkan cendol dawetnya, daun kelor ke dalam botol ini. Untuk memudahkan, kalian bisa menggunakan corong atau seperti saya ini ya, gelas ukur. Mari kita masukkan. Setelah kita memasukkan cendol dawet yang ketiga atau yang terakhir, kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi ke dalam botol. Selesai. Udah kan buatnya? Ini dia cendol dawet daun kelor dari KKN Unit 131 Angkatan 61 Universitas Islam Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Olahan toga itu merupakan pilihan yang sangat tepat dikarenakan dengan modal yang kecil dan proses pengolahan yang terbilang mudah, kita sudah dapat memproduksi olahan toga. Enak sekali, dan daun kelor itu juga banyak vitamin-vitamin untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita nanti akan bertambah kuat, tidak akan kena COVID-19. Bahwasannya dengan situasi pandemi seperti saat ini, dengan segala keterbatasan kita tetap dapat mengolah sesuatu yang berasal dari sekitaran kita terlebih dahulu yang tanpa memerlukan kemampuan khusus ataupun modal yang besar, seperti yang telah dicontohkan yaitu dengan membuat cendol. Kita dapat menambah pemasukan untuk penghasilan kita.